di masyarakat kenapa jadi polemik atau jadi viral FYP adalah kok kan dia tahu bahwa Israel dan Palestina ini sedang berperang. Umat Islam di seluruh dunia sedang meng-up Palestina yang digenosida oleh Israel. Ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Berarti kalau misalkan ada orang di negara kita pergi ke Israel dengan tujuan diplomatik atau diplomasi, berarti dia mendukung Israel dong kalau kayak gitu. Iya. Kalau usul. Saat kita mulai pro, sebut saja oknum. Selesai. Secara utuh, timnya sebenarnya tidak mendelegasikan nih kelima orang ini untuk ilegal berangkat. Bisa dibilang ilegal, walaupun statusnya memang para pemain, para pemain NU ini. Ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Bu Retno ngacacang di PBB dan akhirnya walkout dan tidak terjadi apa-apa, kemudian bersikap jelas itu Indonesia di posisi mana, berarti pemerintah Indonesia punya bargaining power nih Pak ya, jelas. Ketika PBB tidak mempan, Menlu per negara sahabat tidak mempan, Menlu Indonesia tidak mempan, 5 orang ini seolah-olah punya power yang melebihi PBB gitu untuk membawa misi perdamaian. Kan terlogis gitu. Kalau sudah gini kan anggapan masyarakat bukan masalah obrolan tidak penting di sananya, tapi mereka menciderai undang-undang dasar dan falsafah NU sendiri. Obrolan ringan di tempat paling tepat. Bersama kami generasi emas 2 gram. Jangan nih kopi nang si Turus paling suka kopi non? Kopi random. Kopi random. Jadi Turus kan bikin random gitu. Ini biasa mana sok mesen? Ya, Turus Sok mesen. Sok mesen Japanese paling. Kamu? Kopi lemon. Kopi lemon, kamu bangga? Latte, kan ayeuna hayang Lemon. Mata ngejoak kopi sih, kopi langgam nang situ terus kopi lemon nang situ terus mah. Iya tuh, best. Iya. Mana apa tuh ya? 5 pemain Newcastle United berangkat ke Israel. Oh ini kan naturalisasi. Lain. Pramusim. Apa tuh? Ayo pemain 5 pemain Newcastle United. Pramusim Israel. Pramusim dalam rangka diplomasi dengan salah satu klub di Israel. Oh jadi apa yang bertanya ya? Bisa adik apa serangan mereka apa? Tidak, mana bingung tidak mimitina pemain Newcastle United. Tapi kayaknya adik urang apa Mas? Soalnya kan urang mah sekolahan di MU. Adik urang mah di MU di Newcastle. Di naon di singkatan naon di naon? Di NU. Man NU. Yang dekat Lampi. Maksudnya ya 5 pemain MU berangkat ke Israel pramusim. Iya, pramusim. Liga diplomasi. Untuk posisi. Oh jadi aing bingung gitu. Masalahnya gitu Pak, si Newcastle ieu teh kan berangkat dari negara yang punya sejarah baik sejarah yang tidak baik dengan Israel sebenarnya. Ada sejarah politik yang panjang yang tidak baik. Nah, secara etik gitu yang secara moral. Ketika 5 pemain ya, teuing itu striker, teuing back ya, teuing kabeh kiper ya semuanya teh mangkat ke Israel dalam rangka katanya ingin diplomasi, ingin sharing pengetahuan tentang perbolaan dan perpolitikan. Tapi pengetahuan orang mah pemain Israel teh ada pemain Arsenal Benayon. Main di Arsenal. Pensiun tapi zaman baheula ya. 2010 kali itu. Kalau penulis mah ya Mahmud Darwis ini. Oh nya apa. Keren tah sih eta puisi-puisina. Di Israel tapi nya. Di Israel. Secara moral, etik dan moral itu apa? Berpengaruh ulah kamu berpengaruh etik moral. Tadi kan
tadi berbicara tentang liga. Iya bola sesungguhnya atau bola bukan sesungguhnya? Wow. Atau bolanya bola apa? Wow, Pak Angga sangat membantu. Saya kebingungan masuk. Pak Angga sangat membantu. Nah, Ini terus tadi dianalogikan dengan posisi apakah striker, gelandang, atau Semua back, atau kiper semuanya. Iya. Kira-kira kalau striker untuk menyerang apa? Betul. Gelandang untuk mencoba menyalurkan bola kemana, dan bolanya apa? Nah, kalau kiper berusaha menahan apa? Kira-kira apa? Menjaga gawang siapa? Terima kasih Pak Angga, sangat membantu untuk masuk. Nampaknya ini dalam rangka menjaga bola liar. Nah, sebenarnya dalam rangka menjaga bola liar. Karena secara utuh timnya sebenarnya tidak mendelegasikan nih kelima orang ini untuk ilegal berangkat. Bisa dibilang ilegal walaupun statusnya memang para pemain, para pemain NU ini. Tapi manajemen tim tidak mengiyakan bahwa ini adalah delegasi dari tim. Artinya tidak tanpa seizin dari manajemen tim, Pak Angga. Itu makanya saya mau tanya, apakah secara etiknya 5 pemain ini yang berangkat tanpa persetujuan manajemen itu bisa dianggap sesuatu yang baik atau justru menyalahi aturan gitu, menyalahi etik? kalau Sebelum baik buruk mah ya misi. Jadi misinya teh ngapain gitu tah? Iya, tadi karena pertanyaannya di situ. yang dikirimnya kan nggak tahu striker, nggak tahu gelandang, nggak tahu semuanya kiper gitu. Jadi masih buram tujuan. Ya apapun itulah. Contoh tim 7, tim Kakashi, Naruto Sasuke Sakura. Misi newak anak anjing dan begitu. Kan jelasnya misinya tingkat apa. Terus teh upahnya sabaraha, terus teh tujuannya apa. Ada yang tahu nggak misinya apa? Pak Angga tahu nggak? Aduh, ayeuna misi nama teu apal kamana jeung kumaha. Cuma kalau melihat dari sisi isu, ini bukan isu yang jelas, tapi kalau dari sisi posisi, ini kan diplomasi posisi. Iya. Kadang orang banyak yang orang kadang membuat sebuah konflik, bisa entah konflik apapun itu. Kan ada konflik itu yang diciptakan, ada yang tiba-tiba tercipta, gitu kan. Contoh, kalau demo, misalkan demo. Eta demo TN di setting, aya nu sengaja di setting, tapi kan berjualan maya. Tetap ada yang mengambil keuntungan di situ. Oke. Nah, kira-kira posisi ini apakah ini hanya sebatas isu atau memang isu yang diciptakan atau seperti apa? Apakah ada yang menurunkan kail untuk mengambil sebuah keuntungan? Tapi yang pasti ada pihak yang diuntungkan. Kemungkinan. Dan pihak yang dirugikan. Karena tidak ngambil posisi. atau telat untuk deklarasi. Kalau menurut Ilham, kumaha? ya Ini bagus nih, pintunya dibuka 2 orang ini. Tugas saya terbantu. kalau misalkan ngomongin perkara etika dan moral ya, karena tadi berbicara sebuah klub bola nih atau sebuah klub ya, klub kan identik dengan persatuan ataupun klub identik dengan perserikatan. Betul. Perserikatan. Kalau melihat secara etika moral, ketika tadi ada argumentasi berbicara bahwa ternyata klubnya tidak mengiyakan untuk dia melakukan pramusim ke Israel, secara etika dan moral itu sangat menodai sebetulnya. Karena kesadaran seseorang itu harus dilihat ketika dia berbicara dimanapun, ketika dia sudah jadi anggota sebuah klub bola, otomatis dia bukan cuma membawa dirinya aja sebetulnya, dia harus ada ke situ, tapi dia juga membawa nama klub bola yang sudah jadi membernya. Iya, tapi Pak, sederhana, jangan kita terlalu mengatur dalam posisi membershipnya, karena yang bisa mengatur membership adalah mereka yang ada di dalam manajemen. Ya betul, manajemen. Ya kan? Betul. Tapi di luar itu, si klub ini ada di mana? Iya. Si klub ini ada di mana? Dan si personal iya. membership itu sebagai warga mana? Betul. Karena klub juga kan pasti punya sponsor dong.
Kalau itu saya nggak bisa berbicara. Oh iya dong, bener dong. Kesehatan kan punya sponsor untuk menyokong. Kalau si klubnya sudah punya sumber daya sendiri, Kayak Persib misalnya gitu ya, punya PT sendiri nah, gitu ya. itu mungkin bisa jadi masih perlu sponsor, atau bisa jadi sponsor itu hanya sebatas untuk menaikkan Iya. brandingnya. Pamor. Tapi gini Gus, berbicara tentang sponsor, kalau berbicara posisi ya sponsor atau pemilik. Bedanya sponsor dan pemilik gini. City ya, Manchester City, MC. Dulunya Manchester City itu klub bola biasa. Klub bola biasa. Tapi Manchester City dibeli oleh saudagar minyak dari Arab. Akhirnya Manchester City berubah manajemennya. Makanya jadi kata Pak Angga, kalau kita berbicara member, yang mengelola member kan manajemennya. Kita lihat dulu Gus, posisional manajer atau manajemen dari si klub bola Newcastle ini seperti apa dulu nih. Yo, ari PT Persib naon ngaranna? Persib bermartabat. PT Persib Ya. bermartabat. Bermartabat. Lamun PB Newcastle United. Apa bedanya PT sama PB? Aduh. Sebelum ke sana. Ya, sebelum ke sana. Si membership ini kan sebagai warga negara orang, Iya. ya kan? Iya. Yang dalam sejarah pemerintahan bahwa Indonesia itu tidak menerima, Iya. ya kan? Iya. Dari sisi diplomasi juga, kan ada diplomasi yang memang kalau berbicara ada pihak-pihak lain yang ada di belakang salah satu negara yang berdiplomasi dengan Indonesia bisa jadi. Tapi secara langsung kan fakta integritas antara Indonesia dengan Israel ini kan tidak dibangun sepertinya. Iya. Ya kan? Iya. Sudah jelas seperti itu. Berarti kan sekarang ini sama halnya seperti ketika orang berbicara bahwa antara saya terlalu masuk ke sana ya. Enggak apa-apa, Pak. Silakan masuk. Ketika berbicara Israel, berbicara Israel itu kan bukan tidak ada. Saya kurang tahu secara dokumennya seperti apa. Yang jelas Indonesia tidak setuju dengan bentuk apapun. Yang jelas Indonesia lebih punya hubungan politik dengan Palestina. Ya kan? Dengan Palestina. Dan sudah jelas hal itu harus dibangun. Kita mau kerjasama, pemerintah dulu kan yang kerjasama. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi Betul. antar klub bisa kerjasama. Secara kelembagaan manajemen klub dulu nih. Biasanya antar klub bisa kerjasama. Betul. Contoh tadi Uni Emirat tidak mungkin bisa masuk ke Newcastle sebelum UEA-nya dengan British ya dulu, dengan Inggrisnya dulu. Otomatis masuk ke UEA, kan bukan UEA-nya, tapi siapa? Miliknya. Si saudagar itu kan, Saudagar ini. yang beli itu. Iya. Nah, sekarang ini si membership Newcastle United itu, apakah dia itu memang akan membangun kerjasama misinya atau mencari sponsor? Nah ini kan gini. Ini Bedanya Newcastle United dengan Manchester City. Iya, kan gini, tidak mungkin ada dibangun sebuah komunikasi atau kerjasama tanpa komunikasi sebelumnya. Betul. Manchester City bisa jadi pada akhirnya dibeli oleh saudagar minyak itu, antara dia datang membawa Proposal company Atau si WA ini yang datang. Kan kalau yang sono datang ke sini kan tidak mungkin. ya ke sono datang ke sini nggak mungkin. Ya kan? Ya, lebih memungkinkan ya. Ini yang datang ke sana. Faktanya hari ini. tapi kan kita tidak tahu. Ya. Itu asumsi. Tapi yang jadi aneh saya adalah sebetulnya Newcastle United ini membernya bukan cuma tahun sekarang. Pernah. Tahun 2018 pernah. Saya lihat IG-nya siapa ya, lupa Ustadz. Aduh, yang kayak Cina itu. Jangan pakai Ustaz. Felix Xiao. Felix Xiao. Saya lihat IG-nya Felix Xiao. Gimana tuh? Tahun 2018 ternyata Newcastle United member Newcastle United ini NU gitu. Ribunya. Terus berapa menit? member NU ini
pernah juga melaksanakan diplomasi, bahkan didokumentasikan dan dipublish di Twitter oleh kalau nggak salah oleh kedutaan Israel. Tapi kan yang diasumsikan di publik itu bukan kepentingan politik ternyata, tapi itu ada hubungannya dengan masalah pendidikan. Kalau misalkan ngelihat dari artikel yang dibangun. Tapi karena memang sebetulnya momentumnya tuh karena memang Israel hari ini sedang jadi topik panas karena Israel sama Palestina ini sedang memang dari dulu berkonflik panjang. Di tengah isu itu muncullah member Newcastle United ini pergi ke Israel. Masalah pendidikan Supaya tidak terlalu melebar kemana saja. Ini Pak, kalau saya lihat, nah kita ukur dulu, kita bangun dulu antara pandangan kita sebagai member kurator, komentar kan, komentator. Iya. Kira-kira pandangan terhadap Israel Palestina ini gimana? Supaya tidak melebar nih. Pandangan kita ke Palestina seperti apa? Pandangan kita ke Israel seperti apa? Iya. Nah, tadi Point about itunya seperti apa? ngomongin alibinya tadi tentang pendidikan. Jadi secara statistik. Jadi Israel tuh kuat di kancah dunia. Berhubungan dengan geopolitik dan sebagainya. Jadi Israel tuh di kancah dunia banyak berkontribusi Untuk di research, di pendidikan, maju lah mungkin. maju. Jadi dia tuh menempatkan tiap kader-kadernya itu buat posisi berkontribusi. strategis. Jadi banyak kontribusinya, entah itu tentang teknologi, pendidikan, ataupun tentang Dan ini fakta yang bisa dicari. Itu pun masuk ke pendidikan gini. Kalau misalkan teman-teman tadi ngomongin tentang pendidikan, kalau kita berbicara tentang Israel, banyak beasiswa yang dibuka oleh Israel untuk mahasiswa luar negeri sekolah di negara mereka. Cuman karena memang beberapa kayak Indonesia kan, kenapa Indonesia lebih condong dengan Palestina? Kan ada sejarahnya, Gus, bahwa Palestina ini adalah salah satu negara awal yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Makanya hubungan baik antara Indonesia dan hubungan emosional antara Indonesia dan Palestina terjalin baik memang sudah dari dulu pas zaman Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama. Ya. Kalau kita balik lagi ke tadi scoop yang Pak Angga buat, pandangan kita terhadap Israel dan Palestina. Sebenarnya kita bukan memandang ke Israel dan Palestinanya. Kita memandang dan mengecam segala bentuk penindasan sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang kita. Itu kita bangun dulu. Ya, supaya persepsi itu. Betul. Sumber arah obrolan ini supaya tidak diklaim bahwa kita merujuk pro ke pihak kemana, tertentu. kita kontra kemana. Kita pro terhadap landasan bernegara kita. Oke. Undang-undang. Berarti kalau kayak gitu udah jelas landasan nih. Negara Kesatuan Republik Indonesia kan menolak segala penindasan dalam pembukaan undang-undang nih. Ya. Nah, kalau melihat kacamata itu, Israel kan kalau melihat dari fakta hari ini kan melakukan penindasan nih di jalur Gaza di Palestina. Ya. Berarti kalau misalkan ada orang di negara kita pergi ke Israel dengan tujuan diplomatik atau diplomasi, berarti dia mendukung Israel dong kalau kayak gitu. Iya. Kalau usul. apa? Saat kita mulai pro, sebut saja oknum selesai. Oh iya. Aku setuju eta kata oknum bisa di soalnya kieu Pak, kata oknum eta dimanfaatkeun itu ku masyarakat urang teh. Ada dari satu institusi misal berbuat yang tidak sesuai, maka dalihnya adalah oknum dan selesai gitu. Jelaskan ku maneh definisi oknum teh kumaha ayo. Sok jelaskan gua. Dalam pemahaman umum ya, oknum ada alibi. Contoh, alibi bagi orang-orang yang tidak berperan di situ. Betul. Nah itu, jadi saya nggak mengusulkan alibi. Iya. Karena menurut si Agus sih, kita saya nggak asal gitu ngobrolnya. Kata oknum ini dianggap sebagai alibi dan dianggap ketika seseorang ataupun sebuah instansi, lembaga apapun mengeluarkan kata oknum, hukuman untuk lembaga itu ketika melakukan kesalahan dianggap selesai. Iya. Iya, tapi kan memang seharusnya lembaga itu dijaga. Iya, tapi kan jauh. Sederhananya gini, mau di lembaga mana pun, lembaga itu harus dijaga.
Iya, Tapi, tahu. ya maksudnya ketika berbicara oknum, wajar kata oknum itu keluar dari pimpinan lembaga. Tapi dari sisi masyarakat jangan dikatakan oknum Karena itu bagian. karena itu bagian. Karena Jadi Paham. ada dua sudut pandang yang bisa dibangun gitu. betul. Paham, tapi gitu masalahnya tadi bisa enggak. Lembaga organisasi perserikatan apapun itu kudu dijaga. Orang nanya lembaga organisasi mana anu itu dijaga, dan ketika orang jadi member sebuah instansi ataupun jadi member sebuah organisasi, pasti ada hak dan kewajiban. Anu pertama-tama kurang dilaksanakan. Kewajiban orang adalah menjaga nama baik organisasi. Di mana di kelas, di himpunan, di BEM lah, anu sekiranya deket dengan orang gitu, organisasi masyarakat. Nah, iya mesti kajaga masalah nama. Oke, make sense ya. Jadi agar kita gak belibet, sebut aja Israel dan NU kayak gitu. Iya betul. Sudah jelas ya berarti ya. Dan apa? Ya, Apa? tapi kan iya ya. Pastilah di setiap membership juga punya pandangan, Iya. punya cara berpikir sendiri bagaimana membangun sebuah diplomasi atau punya tujuan, punya ide gagasan yang lain. Pun yang ya pastilah kalau mau dibilang oknum mangga atau dibilang anggotanya terlalu Sarkas lah. terlalu mengambil jalan yang terjal dari sebuah konsep yang sudah terbangun, dari sebuah visi misi pimpinan yang sudah ada gitu kan. Berarti di satu sisi itu hal positif ketika mengeluarkan ide gagasan. Iya. Tapi ketika melakukan tanpa koordinasi yang sudah diatur dalam proses koordinasi Itu yang fatal. nah itu yang mungkin fatal. Betul. Termasuk ini kan negara kita dengan hari ini sisi emosionalnya jelas. Titik beratnya kemana Betul. gitu kan. Terus yang dibangun seperti apa, wajar. Citizen ini maha benar dengan segala bentuk medsosnya. Iya. Gitu kan. Nah dalam posisi ini mungkin semestinya ada hal yang bisa menjelaskan, mendetailkan, tapi kok kenapa yang di posting itu tidak begitu mendetail arah dan tanggapannya seperti apa supaya masyarakat juga bisa membaca di situ, Paham ya. paham kemana arah yang dibangunnya seperti apa, sehingga tidak bisa masyarakat tidak akan terlalu liar berasumsi. Toh kalaupun ini memang ternyata tidak dibuat sedetail mungkin informasinya, sementara masyarakat berasumsi ya sudah selayaknya dan sewajarnya apa viral, terus dinilai oleh masyarakat berasumsi ke sana kemari, ya sudah. Atau memang ini didesain dengan mempost tanpa ada argumentasi yang begitu detail jelas, supaya ada sisi lain yang bisa diambil mungkin oleh para terkait Pancingan ini berarti. Oke, tapi kan yang orang masuk seperti ini ya. Kenapa nih jadi viral di masyarakat? Orang kemarin sempat ngobrol dengan beberapa saudara, termasuk bapak orang. Kan kenapa masyarakat sampai bereaksi seperti ini? Masyarakat mengenal NU, Newcastle United, itu kan organisasi yang patuh kepada ketuanya. Patuh nih, yang dikala di masyarakatnya patuh terhadap ketuanya. Betul nggak? Bahasa nama Khidmat. takdim ya, itu bahasa nama takdim ya, takdim ketua teh. Identik di masyarakat seperti itu. Kenapa masyarakat bereaksi adalah membernya Nggak takdim kepada ketuanya, padahal kan di organisasi manapun ketua itu kan harus diikuti perintahnya dan harus diikuti apa yang dia berikan kepada anggotanya kan. Ini bukan persoalan itu sebetulnya, tapi persoalan ada hal yang bertolak belakang dengan masyarakat umum yang secara umum bagian yang mengaku bagian daripada NU sendiri, di mana mereka sudah melakukan hal yang sudah menjadi sebuah gerakan, itu boikot. Jadi antara aktivitas apa yang dilakukan dengan konten yang muncul bertolak belakang, sehingga ini akan menjadi sebuah hal yang sangat resisten di masyarakat, dengan asumsi masyarakat, literasi masyarakat yang kemungkinan masih kurang informasi. Tapi di sisi lainnya kan kita generalisasi, ini udah jadi konsumsi publik ya. Berarti harus ada intervensi secara struktural. Tanggapan pemerintah sendiri gimana? Menanggapi nggak? Saya sebutkan dulu ya, nggak apa-apa ya, karena ini juga sudah konsumsi publik.
5 orang ini sebenarnya punya posisi yang cukup strategis, Pak. Entah itu di PWNU ataupun di LB sendiri gitu. Ya. Yang pertama nggak apa-apa ya saya sebutkan, Sukron Makmun sebagai wakil ketua PWNU Banten, kemudian yang kedua Munawir Aziz sebagai sekretaris PCNU Inggris. Ini kan nggak main-main posisinya. Inggris. Luar negeri bro. Ketiga Jainul Ma'arif, Panitia pemilu ya. Nah, ini yang ketiga nih Pak. Yang kemarin. Yang ketiga yang awal mula berita ini naik gara-gara postingan dia, Jainul Ma'arif selaku dosen Universitas NU Indonesia yang di postingannya itu mengaku sebagai filsuf plus agamawan, katanya. Itu koreksi saya kalau salah. Yang keempat ada Nurul Bahlum Ulum sebagai founder Cirebon Feminis. Ini saya nggak tahu Cirebon tuh daerah Cirebon atau ada arti lain Cirebon tuh, karena penulisannya beda. Dan yang terakhir ada Iza Nafisah, wakil koordinator bidang kesehatan Fatayat NU. Semuanya kan masih tetap bagian dari NU sebenarnya. Secara keseluruhan masih ada sangkut pautnya gitu. Ada yang punya lembaga nirlaba, ada yang jadi pengajar, bahkan ada yang jadi perwakilan di luar negeri, ketua PWNU loh. Kemudian mereka hilang koordinasi dengan pengurus pusat di Indonesia. Ini kan sesuatu yang apa namanya? Wadidaw gitu. Memang gini, yang saya tahu kalau misalkan di satu lembaga itu biasanya memang semua tingkat pusat itu yang mengatur kerjasama tingkat internasional. Biasanya seperti itu. Jadi siapapun yang punya inisiasi di bawahnya, pimpinan di bawahnya, tingkat bawahnya, biasanya harus koordinasi. Betul. Dan itu biasanya dijembatani oleh pimpinan di atas, pimpinan paling tinggi. Terutama ya kalau misalkan mungkin kemarin dengan dari PBNU ada di PBNU-nya, kalau di Muhammadiyah juga ada di PP Muhammadiyahnya, mungkin termasuk di organisasi masyarakat lain. Yang setahu saya kalau misalkan kerjasama luar negeri itu biasanya ada di tingkat pusat, gitu, di tingkat nasional. Gitu. Tapi nah kalau misalkan sekarang ada sisi koordinasi yang memang terjadi tapi pada akhirnya membawa nama NU-nya sendiri, ya itu kan berarti kan resikonya di situ. Betul. Secara personal, walaupun di situ walaupun ada dalih dari pimpinan-pimpinan besar NU gitu di dalam negeri sendiri bahwa 5 orang ini memang tidak menerima instruksi untuk berangkat dan inisiasi sendiri. Tapi kan yang jadi pertanyaan balik lagi, pertama siapa pemberi dananya hingga mereka berangkat, dan disinyalir juga bahwa mereka dapat undangan dari lembaga advokat Israel untuk datang ke sana, walaupun lagi-lagi dibantah bahwa kedatangan mereka ke sana sama sekali tidak membahas tentang isu-isu politik dan yang sedang hangat hari ini. Mereka hanya berbincang hal-hal yang tidak penting, dikatakan seperti itu. Tapi kan balik lagi, kalau sudah gini kan anggapan masyarakat bukan masalah obrolan tidak penting di sananya, tapi mereka mencederai undang-undang dasar dan falsafah NU sendiri. Seperti itu. Monggo gimana? Ya, kalau dari sisi menilai itu ya silakan masyarakat berasumsi. Ya. Tapi kalau tadi ada sedikit informasi misalnya ada bahasan yang tidak penting, saya rasa Indonesia ke Israel ini jauh gitu. Kira-kira gitu kalau ada hal yang tidak penting kan tidak mungkin kayak konten kemarin nih kan. Kan nggak mungkin tuh jauh-jauh ke Belanda loh gitu. Betul. Pasti ada maksud dong. kayang. Ya, tapi apapun itu konten yang sudah muncul ini ya harus bisa diresap. Ya. Maksudnya diresap ya diolah bagaimana bisa pun dijelaskan kembali oleh pihak terkait bahwa tujuan itu ya harus dibangun argumentasi di masyarakat. Mau tidak mau ya. Ada 2 poin yang saya garis bawahi ya. Yang pertama adalah pempublikasian berita yang kurang jelas. Yang pertama. Yang kedua, argumentasi yang dikeluarkan juga kurang jelas menurut saya. Argumentasi klarifikasi yang dikeluarkan oleh ketua PBNU pasti saya pikir tidak akan diterima oleh masyarakat. Simpelnya sebetulnya tadi kita berbicara terlalu jauh. Sebetulnya yang menjadi permasalahan masyarakat adalah karena masyarakat kita terhadap Palestina ini sangat
kuat, kan banyak sekali ya yang don't stop about Palestine, ataupun misalkan gerakan-gerakan sosial yang melakukan sumbangan kepada Palestina dan sebagainya. Sebetulnya yang jadi permasalahan di masyarakat adalah PBNU ini kan ataupun NU ini kan jelas-jelas organisasi Islam kan, basis Islam kan, agama lah maksudnya. Di masyarakat kenapa jadi polemik atau jadi viral FYP adalah kok kan dia tahu bahwa Israel dan Palestina ini sedang berperang. Umat Islam di seluruh dunia sedang meng-up Palestina yang digenosida oleh Israel. Ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Terlepas dari dia mau ngobrolin nggak penting kayak di Israel, ataupun dia mau melakukan, ya terserah mau melakukan apapun. Tapi kan permasalahannya adalah dia adalah anggota ormas Islam yang secara jelas ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah masyarakat menilainya bahwa ini dicap gagal. Tapi kalau saya ngeliat nge-headline, nge-timeline dulu ke sebelumnya, kenapa ini jadi viral? Karena ada kasus-kasus lain yang bahkan meng-up NU ini sendiri. Baru-baru inilah ya, Baru-baru prosesi ini. tambang belum selesai kan. Belum kering juga kan dari mulut masyarakat. Betul Iya, nggak? betul. Betul dong. Belum kering juga dari mulut masyarakat. Ada sentimen itu ya. Karena organisasi itu gitu. Alasannya? Jadi karena itu udah menjadi organisasi masyarakat lah bisa dibilang, ataupun organisasi Islam. Jadi yang kita lihat tuh bukan lagi masalah ideologi ataupun apa, tapi yang patut kita nilai adalah gerakan sosialnya gitu. Gerakan sosialnya. Ya contoh ada rekomendasi boykot atau apa. Ya kadang masalah jangan dulu ke Israel Palestina. Pernah baca thread di X-nya, X. Di Surabaya. Jadi ada masjid. Ini tanpa melihat organisasinya, tapi pure gerakan sosial. Kalau kita mau nilai, masjid bikin makan gratis program. Terus tadi protes ku masyarakat gara-gara warungnya jadi gak laku. Kumaha maksudnya? Jadi diprotes jangan ngadain program itu. Oh, jadi warungnya tepayu gitu. Warungnya gak laku gitu. Terus hubungannya aja. Terus dibales. Ya sebelum kamu ngomong gitu, warung kamu gak laku, tolong perhatiin. Jadi ternyata si sasaran program itu adalah memang benar-benar lansia yang gak punya rumah, lansia yang udah hidup sendiri, terus fakir miskin anu benar-benar gelandangan lah. Nah, contoh dari gerakan sosial itu kan walaupun gerakannya baik, bagi-bagi tetap menimbulkan reaksi negatif gitu untuk komode. Iya, udah mah bawa nama-nama organisasi terus ke negara musuh. Kita bilang musuh kayaknya secara ideologi. Terus di sana ngomongin hal gak penting, kumaha. Triple berarti. Cermania Google. Kalau iya Pak, balik lagi ketika gerakan sosial ini banyak berkembang di masyarakat kita, termasuk misalnya program bantuan yang dikirim langsung ke Palestina atau gerakan sosial yang memboikot produk-produk Israel, kita tentu keberpihakan kita kepada Palestina gitu. Tapi balik lagi, apakah gerakan boikot terhadap produk-produk Israel ini secara nggak langsung berpengaruh justru untuk negara kita? Karena nggak fair dong ketika kita membela negara orang, tapi justru jadi konflik baru untuk negara kita gitu. Nah, justru saya memandang itu. Gimana? Dari sisi gerakan boykot itu, memang kita mengajarkan sesuatu hal dari sisi pengajaran aja. Pengajaran. Dari kita melihat dari sisi itu, kita harus tahu lah mana yang produk itu memang berafiliasi dan lain sebagainya. Oke, kita pahami itu. Tapi satu sisi pandangan terhadap gerakan itu berpengaruh terhadap ekonominya seperti apa? Kenapa kita tidak membuat sebuah gerakan lain yang menanding itu, bukan mengurangi? Cakep. Ya kan? Setuju. Kenapa tidak membuat itu? Contoh gini, Indonesia ini tidak ada hubungan diplomasi secara langsung dengan Israel, misalkan.
Kalaupun ada, coba tanya dulu gitu. Setahu saya tidak ada. Iya. Nggak ada. Iya. Kalau Indonesia ada kerjasama dengan negara lain, yang di situ di belakang negara itu ada hubungan dengan Israel, sebetulnya tidak ada persoalan. Kan orang mau hubungan anak di Inggris misalnya. Di belakang Inggris ada Israel atau di Hal lain belakang itu mah ya. Itu hal lain. Betul. Itu nggak ada urusan. Tapi kalau kita tidak mau bangun itu, ternyata ada pengaruh terhadap negara kita ya kalau kita level sebagai masyarakat dan nauna cina Indonesia berhubungan dengan negara anu dan sebagainya kita berpikirnya masih mikro, mereka udah makro kapasitasnya. Gitu. Jadi kalau sekarang gerakan-gerakan kayak gitu, menurut saya kayak gerakan boykot dan lain sebagainya, itu yang jelas yang terpengaruh adalah saudara kita sendiri. Nah, yang jadi menimbulkan masalah baru untuk masalah baru kita misalnya. Kenapa tidak membuat sebuah gerakan baru yang dimana kita misalkan bisa membuat Israel dari sisi ruang di dalam publik dunia ini tidak punya ruang untuk berekspresi dan tidak ada ruang pengakuan. Memang kita ketika mau perang misalnya kita ganggu dulu ekonominya kan. Iya. Memang rata-rata semua perang gara-gara faktor ekonomi biasanya. Ya kan bunuh diri juga faktor ekonomi biasanya kan. Gitu. Tapi maksudnya Rusia Israel faktor ekonomi antara gas, gandum dan lain sebagainya gitu kan. Berperang di situ. Indonesia mencoba membangun itu supaya Indonesia tetap aman dapat suplai gitu kan dari Ukraina apa, dari Rusia apa gitu kan. Persoalannya seperti itu. Kan itu sudah berpikir global. Iya. Kita sebagai masyarakat nggak tahu kebutuhannya seperti apa. Itu apa ayeuna contoh sederhana lah. Gula yang kita konsumsi misalnya itu terbuat dari apa, bahannya dari mana dan lain sebagainya, prosesnya seperti apa, ternyata mesinnya menang di mana. Kan banyak hal seperti itu yang kita nggak sadari. Yang nggak kita sadari. Cara untuk memerangi itu ya seperti apa? Ya sederhananya kita harus jelas itu ya Israel bisa menempatkan ini di negara ini di negara ini. Kenapa Indonesia tidak bisa menempatkan seperti itu? Untuk menandingi itu. Nah kan gitu makanya kenapa objektivitasnya gerakan sosial daripada memandang organisasinya. Jadi boykot. Pernah ngobrol sama si Bapak Toto. Ya bagi orang boykot gak make sense gitu, kenapa? Karena contoh MCD ya, MCD kan MCD ya Tasik, di boykot dah orang Tasik teh, kan gawe orang Tasik bang. Ya benar. Terus teh ada misalkan narasi kayak gini, ya saudara-saudara kita di sana mah nyawa, orang mah cuma kehilangan pekerjaan. Oke, itu untuk gagasan teologisnya kita bisa yakin gitu. Kalau yang imana tinggi mah yakin baik gawe ge. Ku Gusti dan dijamin isuk dahar ge. Tapi kan bisa aja sih itu teh punya kebutuhan lain atau naon. Terus secara organisasi yang merekomendasikan itu kan nggak ada statement sok keluar gawe. Misalkan kamu ngabdi we di ini misalkan atau untuk sementara karena tidak ada itu ya Pak pembanding tadi. Sementara mah dia dikasih bantuan alternatif. Tapi kan nggak dikasih itu. Siapapun yang merekomendasikan boykot, ciptakan tandingannya. Ya. Contoh MCD. Iya nanti MCD pakai dana sosial. Ulah mau dikirim tadi itu, jian lah setahun. Oke. Benar. Oke. Nah, pegawai MCD itu jadi tukang chicken kan jadi bisa. Kan dana sosial yang dikirim ke Palestina itu kan cukup besar. Ya, apakah itu murni sampai ke sana? Kan tidak tahu. Walau bisa bukan orang berstatement mencurigai dan sebagainya. Kamu itu ini dan lain sebagainya. Sudah Ustaz butuh atau yang menyalurkan butuh ini. Ya boleh. Tapi kan sampai saat ini kita tahu angka yang kita kirimkan ke sana, tapi kita tidak tahu jumlah realisasi seperti apa. Ya. Paham nggak? Betul. Sampai di situ kan tidak ada. Nah maksudnya ketika memang sekarang ada gerakan seperti itu, coba gerakan tandingannya apa? Kita berhenti dari sini, ya kan? Sementara ini sudah jadi kebiasaan, sudah jadi sumber.
berarti kan harus buka sumber lain dong. Dibuka tuh, pakai dana Yang sosial jangka panjang ya Pak ya. jangka panjang. Jangka panjang. Nah, itu masalahnya. Jadi kayak Gus, kan yang teriak paling keras yang masalah boykot, masalah Palestina, kan dari salah satu ya sebenarnya dari NU sendiri pun teriak paling kencang perihal masalah Palestina, bantuan Palestina, ataupun berbicara tentang boykot sebuah produk. Tapi kan pada akhirnya gerakan yang diciptakan oleh mereka pada akhirnya tidak terrealisasikan oleh 5 membernya ini ketika terpatahkan ketika 5 membernya ini berangkat ke Israel. Itu yang jadi permasalahan sebetulnya. Makanya gak make sense, gak masuk ke logika itu sebenarnya. Tapi kan saya juga nggak tahu nih imbasnya apakah dari PBNU bakal melakukan rekonstruksi di bahan ataupun di tubuh anggotanya di dalam sebuah organisasinya, mudah-mudahan ada gitu kan. Tapi kan saya rasa seperti ini permasalahan ini karena ini menyangkut negara Indonesia ya. Karena ya kita WNI, kita wajib patuh terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku di negara kita kan. Harusnya sih harus ada sanksi moral ataupun sanksi ya yang lebih keras mungkinnya, apakah dia dikeluarkan dari PBNU-nya atau mungkin dia dihilangkan apanya, karena memang ini sudah kita berbicara tentang kejahatan kemanusiaan tapi kita merapatkan orang yang menjahati manusia. Itu masalahnya. Tadi saya baca dari ketua PBNU sendiri bahwa jelas akan ada sanksi gitu. Tapi sanksinya ini tidak dikeluarkan oleh PBNU pusat, tapi diserahkan lagi ke wilayah masing-masing yang menaungi karena memang mereka. Karena memang itu kan kembali pada aturan organisasi. Tapi gini, sanksi itu kan memang dibangun di dalam organisasinya sendiri. Tapi kan di Indonesia sendiri kan harusnya dibatasi dong orang yang bisa datang ke sana. Kalau memang secara diplomasi kita tidak terbangun, ya kan, contoh misalkan bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang bisa datang ke sana itu yang memang dia pegang something lah dari negara, atau ditugaskan sebagai juru diplomasi, betul, ya kan, contoh. Atau misalkan ketika dia bukan juru diplomasi sendiri, dia akan membangun contoh pertukaran budaya, karena kan biasanya ada poin-poin kenapa terjadi pertukaran budaya dan lain sebagainya. Karena ada misi-misi tertentu untuk mengetahui bagaimana terbentuknya ada maksud lah pembangunan SDM di negara tersebut, biasanya kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Nah, harusnya negara juga mengatur gitu. Bahwa kalau misalkan memang tidak ada diplomasi langsung dengan Israel, ya contoh misalkan dicekal bahwa warga negara Indonesia itu yang bisa berangkat ke Israel itu hanya orang-orang yang memiliki A, B, C, D, E, F, G yang memang diatur oleh Kementerian Luar Negeri. Sudah lantang jelas ketika ada Perdana Menteri Israel atau Menlu Israel saja ketika di PBB, Bu Retno Marsudi itu kan jelas, tegas, lugas, menentang keras, dan dia tidak jadi apa-apa. Iya kan? Dan dia walk out kan? Gitu. Tidak jadi apa-apa juga gitu kan. Tapi kan itu jadi poin jelasnya negara-negara di luar sana bahwa Indonesia ini keras kemana gitu. Keras, kuat terhadap kemanusiaan gitu. Betul. Boleh ke Google di isu, silakan lihat di Show IG-nya. Entah dia presiden Israel atau dia kedutaan besar Israel. Jadi di caption-nya itu kita kedatangan 5 orang anggota, disebutkan NU-nya di sana, dan beliau ini dalam caption-nya menyatakan bahwa Israel pada akhirnya bahagia bisa terbuka dengan organisasi-organisasi Islam ya, organisasi Islam. Di caption-nya tertulis jelas sebuah nama organisasi. Nah ini yang dari tadi. Oke, kita berbicara tentang secara pengetahuan, secara diplomasi negara, emang itu ada aturan-aturannya, tapi kan yang jadi permasalahan hari ini adalah menurut saya pribadi, saya kacamata masyarakat ya, saya bukan pejabat negara atau apapun gitu. Di dalam kacamata masyarakat, ketika itu sudah tertulis di sana ada sebuah nama organisasi, sudah jelas kan bahwa organisasi ini melanggar aturan ataupun melanggar undang-undang sebuah hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu jelas di sana, dan ini sudah di-up dan dipiralkan oleh public figure. Dan kenapa ini jadi sebuah polemik ataupun jadi sebuah bola panas? Kenapa public figure sampai ikut bersuara? Ya karena
tadi berbicara sendiri, kita terlampau presiden kemarin Prabowo Subianto, presiden terpilih, dia baru saja menemui presiden Palestina. Ya. Dan mengaku bahwa Indonesia itu bukan cuma sekedar teman tapi sebuah sahabat untuk negara Palestina. Presiden baru berangkat ke sana, baru menemui Palestina. Ada anggota organisasi yang sudah jelas dia warga negara Indonesia berkunjung ke sana dengan label urusan yang tidak amat sangat penting. Itu yang saya angkat jadi sebuah poin bahwa kok ini bisa terjadi ya, kok ini organisasi Islam bisa melakukan hal seperti ini gitu. Terlepas dari apapun statement bahwa dia tidak diberi dana, dia tidak diberi delegasi, harusnya kan dia sadar posisi bahwa dia ada di sebuah organisasi Islam, dia berangkat ke negara musuh yang jelas-jelas itu musuh Islam. Kok ini bisa terjadi? Kira-kira, gue suka masuk, yang sok punya hayalan. So, Ya, menerkanan dari statement yang muncul gitunya, Kan ada dua sudut pandang. Ketika isu ini naik, PBNU menyatakan mereka sama sekali tidak membawa misi apapun yang diinstruksikan oleh PBNU. Tapi dari Zainul Ma'arif sendiri di captionnya berkata bahwa mereka membawa misi diplomasi. iya. Yang jadi pertanyaan, ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Bu Retno ngacacang di PBB dan akhirnya walkout dan tidak terjadi apa-apa, kemudian bersikap jelas itu Indonesia di posisi mana, berarti pemerintah Indonesia kan punya bargaining power nih Pak ya, Iya, jelas. betul, jelas. Ketika PBB tidak mempan, Menlu negara sahabat tidak mempan, Menlu Indonesia tidak mempan, 5 orang ini seolah-olah punya power yang melebihi PBB gitu untuk membawa misi perdamaian. Kan terlogis gitu. Nyata kira-kira kan kamu sok ayahnya, saya ngecat kamar, suka ada inisiatif gitu. Kira-kira dari kelima orang ini mikirnya ya kayak ke Israel, Ngopi bangga saya. Tapi gini ya, kita coba bangun supaya tidak ada sentimental. Betul. Jangan sentimental. Karena tidak kebagian kekuasaan. Dari senior sentimental. Beak masa kekuasaan Itu tidak kebagian kekuasaan. Nah, gini. Kita berbicara dari situ dulu. Kalau saya secara pribadi, apabila memang ini sudah selesai, berbicara Israel Palestina dulu, konflik secara kemanusiaan ini selesai, ya kan? Tanpa ada isu agama dan lain sebagainya, kita berhak untuk berkomunikasi dengan manusia manapun, dengan negara manapun. Gitu kan. Ya dibangun silakan dibangun, tapi mencoba membangun juga harus dicoba, gitu kan? Dengan berbagai macam cara. Tapi yang jelas poin tadi tentang kemanusiaan jelas itu sangat dianolir lah oleh Indonesia ya. Bahwa kalau ada kejahatan manusia itu pasti dicoret. Nah, melihat dari sisi itu coba kita kurangi gitu dari sisi hubungan agamanya. Ya. Maksudnya dikurangi itu bukan sentimennya terhadap agama, tapi bagaimana terhadap kemanusiaan. Itu aja. Ya. Poinnya. Oke, poin kemanusiaannya selesai di situ. Terus kemarin tadi berbicara bahwa Bu Retno sudah menolak dan lain sebagainya, ngacacang di PBB dan lain sebagainya, tidak berpengaruh dan lain sebagainya. Kan diplomasi ini nggak jauh dari politik, Pak. Betul. Kalau melihat orang yang mendukung, pasti kita cari yang tidak mendukung. Iya. Kan? Kalau kita melihat orang yang tidak mendukung, kita pasti cari lihat orang yang mendukung. Ya kan? Pasti seperti itu. So, take and give position-nya seperti apa? Nah, mungkin dari sisi entah ini ya, dari sisi kacamata Israel bisa jadi negara secara konstitusi tidak mendukung nih. Cari aja nih yang mendukung, yang kira-kira bakal mendukung ya. Kira-kira juga kan? Atau di posisi lain, atau memang ini adalah sebuah misi negara? Ya, saya melihatnya adalah kalau misi negara itu bisa yang terbuka, bisa yang tertutup, ya kan? Bisa jadi ada diplomat yang tertutup, bisa ada diplomat yang terbuka untuk ngetes ombak masyarakat. Ketika nanti ke depan ada hubungan, kalau persoalan Palestina, Israel selesai, bisa Palestina merdeka, bisa ke Indonesia kerjasama dengan Israel secara langsung.
Karena sampai saat ini banyak negara-negara yang bekerja sama dengan Israel dan Indonesia kerjasama di situ. Yang ternyata di belakang itu adalah Israel. Padahal Indonesia bisa membangun kerjasama dengan Israel, misalkan. Ya. Ini persoalan ekonomi lah, bukan persoalan kemanusiaan dan lain sebagainya. Kemanusiaan sudah selesai, Indonesia menolak. Sisi ekonomi ini Ini masih sisi ekonomi. Nah, Ya. otomatis kan itu harus ada penetrasi dong. Ya. Cara bagaimana caranya? Usia temental. Misal, atau ini kan sisi pandangan positif dari Indonesia. Pandangan positif dari Israel, dia tuh nyambung, jangan ya. Kan belum bisa nyambung. Iya. Bisa jadi gitu kan, untuk melakukan sebuah pendekatan gitu kan. Tapi di satu sisi, ya kita kan kalau tadi saya lihat pendidikan di Indonesia ini kan masih di level 1, masih di penghafalan, belum di understanding. Yang ada 6 level pendidikan itu, sampai di mana level tertingginya itu adalah how to create something. Ya kan? Di sini masih penghafalan, otomatis kan menghafal orang ulah sudah dan lain sebagainya gitu kan. Termasuk mungkin bisa jadi ada sentimen juga terhadap ketua PBNU karena berstatement tidak mungkin itu tidak membahas yang tidak penting kan gitu. Tapi ya sudah, itu hanya asumsi masyarakat dan ya terima saja. Selesai. Yang jelas kita kembali pada sisi poin, apapun yang dibangun itu kalau misalkan masih berbicara kemanusiaan itu masih dilanggar oleh Israel, ya kita jelas menolak. Apapun hubungan yang bisa dibangun, gitu kan? Karena hubungan kerjasama itu pasti ada keuntungan dong, benar nggak? Pasti ada keuntungan, baik secara moral atau secara material. Jadi kalau ada hubungan apapun yang menguntungkan Israel, yang hari ini Israel masih melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan yang dikatakan seperti itu, berarti itu sangat mencederai prinsip negara kita. Iya. Etama all about. Ya. Tapi kalau itu bisa diselesaikan dengan tawaran ini, ya, dengan tawaran kerjasama tadi, mau bentuk moral, mau bentuk material, berarti kita bisa menyelesaikan secara tidak langsung konflik itu. Ya, tapi silakan penilaian itu. Ini jadi keuntungan dong, Pak, buat Israelnya. Betul. Kedatangan yang 5 orang ini Iya, tuh mau nggak mau jadi keuntungan. Pertama, Labelnya organisasi besar dari negara yang bermusuhan, ternyata membuka pintu untuk melakukan diplomasi. Gitu. apapun poin yang diobrolkan, Ya, setidak penting apapun, tidak penting tapi ada apapun, konteks, simbol. ada konteks yang dibawa. Yang tengah kau Kasus logika ya, ayo jangan kan gini. Saya kan berbicara, saya keluar sejarah ya, bersejarah. Salah satu bentuk kerjasama yang diperlihatkan oleh Indonesia simpelnya adalah di situ ada kedutaan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Di Israel tidak ada. Tidak ada kedutaan besar Republik Indonesia. Jadi jelas orang yang pergi ke sana tidak mungkin orang yang bisa seenaknya aing yang Gini di ya. Bukan berarti harus ada kedutaan dulu. Kan bagaimana caranya membangun kedutaan itu juga harus dibangun. Oh iya, ada memorandum of understanding. Minimal ada understanding-nya dulu yang dibangun sebelum kerjasama. Tapi kan temen kieu negara orang yang geus jelas menolak Israel. Coba ke sini dulu. Ini yang kapitalis, ini yang nasionalis. Coba kamu gimana? Bagi orang lu paling make sense, mereka lagi kopdar ya di wilayah lah, misalkan ada ayah pimpinan wilayah PW Banten ya, curug di Israel sih. Uli siapkan itu make sense kayak gitu bagi orang. Uli kan curug di Yerusalem dah, daripada membuka pintu diplomasi ataupun ada kerjasama di bidang tertentu terus melupakan masalah-masalah kemanusiaan. Ya intinya yang mereka bagi orang dianggap ya namun ayat curug lu kira berarti pomo gitu, atau namun bisa jadi kayak Yerusalem mereka
Al-Aqsa misalnya. Tapi kalian udah kenal sebelumnya pernah ketemu di mana gitu kan. Iya. Tapi saya paham apa yang disampaikan Pak Angga dan Ilham. Ketika ini nasionalis jelas menentang keras, sama sekali harus diputus. Segala bentuk hubungan apapun, karena berlandaskan kemanusiaan itu. Tapi dari Pak Angga ada sisi lain yang ternyata bisa coba dibangun barangkali seperti itu. Ya, oke. Di luar kemanusiaan itu ya Pak ya. Kalau ada Melihat sisi positifnya lain. oke. Iya. Itu kalau ini apa? Misalkan menjaga kedaulatan negara oke. Tapi bagi orang tuh lagi ngopi jeung kudun aja. Bagi orang To make sense. gak make sense gitu. Ya. Kemudian ulin kacau di Yerusalem. Ya, orang lain menafikan kemanusiaannya. Jelas. Tapi jelas kemanusiaan itu nama sebuah kesalahan besar Iya. bagi Israel dan orang tidak boleh mengakui. Pun kalau mau mengakui atau mau membangun kerjasama, Israel harus menuntaskan kejahatan kemanusiaan itu dengan cara ya kan ganti ruginya, ganti rugi perang gitunya, perang kesalahan dan lain sebagainya, Ya, harus mengakui dan lain sebagainya. Itulah yang harus bangun gitu. Di Indonesia kalau kerjasama lah itu akan selesai. Sok selesaikan ke orang disuplai gitu. Nah, kan bisa gitu. Dan Dulu di Yerusalem. bener Pak, kedatangan mereka juga sebenarnya nggak jadi apa-apa juga karena ketemunya sama presiden bukan sama perdana menteri. Kalaupun mau benar-benar membawa niat diplomasi, Iya. kan Israel bentuk negaranya tuh republik parlementer tuh, yang ketika sebenarnya presidennya tuh nggak terlalu punya power untuk memutuskan sesuatu. Gitu. Ya, aing main logika dia. Kan kepala negara. Kepala negara bukan kepala Aing negara. Dimas. Gimana masuk pendidikan sejarah? Si Adik Satria. Pimpinan teh si Isep. Teh. Kepala Bupati. kepala negara Kepala berarti. negara si Isep. Bayangkan kepala negara si Isep. Mane kepala negara di Diksan. Teh aing menteri si Isep. Aing menteri si Isep. Lamun nek membangun sebuah hubungan diplomasi, otomatis sudah tante pasti lamun teu pimpinanana menteri hubungan diplomasi teu mungkin nu datang organisasi yang tidak ada kepentingan sama sekali dengan sebuah pemerintahan. Bagus sebenarnya ya. Bagus. Misalkan Ran Optika ya. Gigiran mau penjas. Siapa? Siapa ya? Terus teh aya anggota urang misalkan si Isal. Bisa. Mau sedikit mau. Masih ada si Isal we, atau si Iqmal. Nah lewat sebelum ke Ilmu Optika teh kan Ilmu Penjas dulu. Cakep nih. Main ke sekre Penjas. Bukan untuk diplomasi, bukan untuk apa, tapi karena ya cakep. Itu bagi orang make sense kan Kalau gitu. kan emang hubungan diplomasi dulu dibangun. Lamun datang Presiden Prabowo, misalkan atau Presiden Jokowi atau menteri-menterinya ngomong hubungan diplomasi, Jelas. Si iya kan lain pemerintahan, Tapi kan dia orang tak apa. Adakah jabatan di luar itu? Bener. Yang sekali itu ya. Kan dia maksudnya. Semua itu memang kerjasama itu ya pasti di tataran itu. Tapi kan apakah ada operasi diplomasi? Nah, itu juga ya. Kan orang ini kudu punya pandangan. Lamun berdiam diri di satu posisi bahwa di situ itu misalkan dikunci dengan yang harus bekerja sama tuh ini dan sebagainya. Tapi kan bisa jadi ada operasi diplomasi bagaimana caranya kan muka ruang teh aya ketok. Tapi diplomasi Aya nu ngirim dahar heula. kenapa harus sama PW Banten terus sama si Cirebon Asup tuh, baik. Tapi ini yang cermat. Berarti lamun gitu mah pemerintah kita wajib bertanggung jawab dong. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Nya kan kieu maksudnya. Jangan berpikir ke sana, jangan mempertanyakan itu. Aing mah dalam logika kan sudah Oh, iya. kan. Kan kita orang yang bisa memahami itu. Iya. Kalau misalkan kita mengantar terus dan mengkristalkan ke sana, itu akan menjadi asumsi liar. Supaya tidak menjadi asumsi liar, kan gitunya. Coba ditelaah gitu. Apakah mungkin ini adalah bagian daripada Agenda tertentu, operasi diplomasi tertentu, bagaimana caranya kan mempresur seseorang itu, mempresur sesuatu itu tidak mesti dengan kekuatan. Iya. Ya kan? Bisa dengan dipuji gitu kan, kalau dicaci unggul kan di pres teh.
Benar tuh, dipuji, tersalena, kan bisa gitu. Jadi ya coba dipakai, ya maksudnya cara berpikirnya dicari cara berpikir yang endingnya ke arah konklusi gitu, arah solutif. Lamun diarahkan karena subjektivitas mau beres-beres, beresan Indonesia tadi. Anjir. Benar, tapi ya harus Karena cara berpikir orang sebagai masyarakat gak sedih hati Itu anjing ngomong lawan. tapi Ya, kecurigaan itu patut ada nih banyak kecurigaan. Nggak patut. Apa? Jadi kayak, orang tidak serta-merta tidak membolehkan berpikir seperti ini. Tapi ini sudah pasti di masyarakat. Tapi kan kita hari ini sedang berbicara bagaimana caranya masyarakat bisa punya pikiran tadi arahnya supaya tidak stuck dengan subjektivitas itu. Karena subjektivitas kita selesai. Sudah Sama selesai. sepakat nih. Ya. Tidak ada ruang untuk Tidak ada ruang untuk penindasan Israel. dan Israel, nggak ada ruang. Gitu. Iya. Tapi kan inilah yang harus dibangun. Gitu. Ayo bingung ngabelan aku jangan bingung mengeluarkan relasi positif karena dibagi orang gitu nya anu berbicara tentang don't stop about Palestine, walaupun orang kayak tadi cek si Angga berbicara bener teh itu sih ngomongin Palestine teh orang teh ngesejahterakan negara orang ayat poin kalinya kan, tapi kan nya orang karena berbicara kemanusiaan yang memang membawa sebagai warga negara Indonesia nya tadi patut dipertanyakan. Nah, banyak itu asup logika tuh diplomasi ke Israel. Ya memang kalau diukur ditakar dengan emosional Tidak akan masuk. tidak akan selesai. Stuck di situ. Jadi ente malah kalau misalnya jelema nyari HTKM. Nyari HTKM teh. Geus ke Pimanaga. Woi, jelema eta pasti kitu. Padahal jelema itu dinamis kan bisa berubah. Sepertinya memang benar. Gitu. Jadi tidak ada kata maaf ya. Nah, Iya. Tapi intinya orang itu bukan sesuatu hal yang bisa dimaafkan secara langsung, secara mudah tuh. Tapi ada sesuatu hal yang mesti diselesaikan, dibangun kembali, ada tanggung jawab yang harus dibangun kembali oleh pertanyaan. Tapi kok bisa kepikiran ke situ? Ya, ya, balik itu lagi aja. itu Iya. harus kita tunggu statement konkret dari Iya. 5 orang ini seperti apa, karena mereka juga dituntut memberi penjelasan. Kan setelah ini ramai belum muncul nih. Nah, orang mah tidak bisa menilai sesuatu karena kurang resep atau teresep. Dan kita gini, Ini bukan masalah like and dislike nya ulama. Sisi objektivitas yang hari ini benar-benar orang kan mengacu pada undang-undang yang jelas Indonesia teh menentang keras segala bentuk penindasan objektif. Ai tidak orang ke sentimen ke PBNU atau ke mananya ampun paralun gitu dah. Karena ya kita ini sama-sama warga negara Indonesia, cuman kenal kan tadi berbicara seperti itu adalah sisi objektivitas nu dibangun ada di masyarakat ataupun yang beredar di berita justru jelas. Lalu misalkan tak ada sisi pembelaan dalam segi apapun bagi orang itu sisi subjektivitasnya. Sebaliknya, ketika memang karena informasi yang beredar itu adalah diplomasi, Iya. benar tuh? Ah. Diplomasi. Siapa sih yang bertanggung jawab di dalam misi ini? Otomatis kita harus tunggu dong Ini statement dan respon ya para pemain ini. para pemain, gitu kan? Betul. Karena yang dibangun di sini kan kita nggak tahu peran setiap orang ini punya peran di mana dari sisi operasi tapi diplomasi. negara bikin statement apa terhadap Negara sampai sejauh ini ya diwakili oleh PBNU-nya dong pasti secara kelembagaan. tapi dari negara sendiri belum nggak ada. Karena balik lagi organisasi yang independen di luar Karena nggak sedikit, di luar dari negara. banyak ormas yang memang sama-sama datang ke sana. Betul. Serius banyak. Orang pernah melihat siapapun itu banyak yang membangun itu. Karena mungkin akan memberikan pressure dalam bentuk lain. Versi orang ya, daripada orang berpikir ayeuna terus berkonflik di satu poin itu, padahal ada orang-orang yang gila mana itu bisa lakukan sisiki karena sisiki teh heuh ka maneh Lewat wing. sok cik ngomong naon orang coba diomongkeun sugan bisa ada poin di mana minimal panggil heula sebagai simbol bahwa ada rekonsiliasi misal relevan enggak kan Kir dalam posisi itu kan jelas ditolaknya Israel sudah jelas dan lain sebagainya sudah ditolak ayeuna kan ente apa operasi diplomasi itu seperti apa? Iya. Bisa jadi tidak dilakukan pertemuan tapi tidak di Israel, tapi di pertemuan di mana? Tapi dengan orang Israel.
Ente percaya itu tuh? Lebih relevan kaditu nyair. Semangatnya Tapi kan dia sih. Tapi kan dia sih. Dengan ente ngobrol seperti itu hanya membuyarkan intuisi. Tidak membangun bagaimana masyarakat berpikir lebih objektif. Yang pertemuan-pertemuan itu diagendakan banyak juga Pak, misalnya dari PBB di agenda PBB itu yang disediakan ruang khusus memang untuk Oleh bertemu, PBB. orang bertemu, tapi kita nggak tahu obrolan seperti apa. Ya. Wah, wah nasionalis teuing lah. Enggak, tapi obrolan-obrolan orang memang asik seperti itu. Karena satu-satunya yang nggak akan berubah cuma satu Pak, Langgang sebagai tempat paling tepat. Ah, boy.